Halo, happy birthday, Brian. Makasih, Ih, makasih. umur berapa dia? 18. Heh, kirain masih 12. Wow, udah 18, Bray, udah gede. Lagi Mm-mm. ganteng-gantengnya tuh 18. Kok ulang tahun tanggal 3 ya? 3 Januari ya? Oh, Kak Cika nggak inget Mm-mm. ya? Harusnya kalau Januari pasti inget deket tahun baru. Ampun deh. Oke, jadi gimana, Bray? Kita mau gimana sekarang? Kan mau IoT nih. IoT Berarti itu maksudnya Brian harus connect ke Arduino kan? Supaya bisa kontrol dari handphone kan? Karena ininya si rangkaiannya udah jadi. Tapi rangkaiannya harus nyambung ke Arduino. Arduino harus nyambung ke WiFi. Nanti baru handphonenya nyambung ke WiFi gitu. Bayang nggak, Bray? Mana kasih ke gambarnya? Tunggu. Gini nggak sih? Tunggu ya, sebentar, sebentar, sabar, 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 sabar. Nanya dulu, nanya dulu. Jadi gini, hmm, kan harusnya ini ya. Kita coba pakai Jamboard aja. Jamboard. Jamboard. Sabar ya. Birthday boy. Cia, birthday boy. ya ya. Happy birthday, Brian. Oke ya. Ini, jadi gini. Ini kan ada, nih kok kamu pakai yang mana ya? Ini jangan pakai ini deh. Pakai yang crypto aja. Sabar dulu. Kan, Mungkin colokannya Arduino. nah, gini, Brian, tunggu. Tunggu mana sih? Lama banget loh dia. Brian. Kan, Brian tuh punya rangkaian nih misalnya. Atau lah di sini ada rangkaiannya Brian kan di sini. Nah, si rangkaian itu ini pakai apa enaknya? Hmm, itu tuh harus nyambung ke ya jelek. Harus nyambung ke Arduino karena enggak Arduino di microcontroller lah ya. Kalau Brian punyanya Arduino sebenarnya agak susah karena dia nggak ada WiFi-nya. Kalau kita nambahin modul WiFi rada ribet gitu. Lebih gampang pakai eh, microcontroller lain gitu ya. Tuh, oke. Ini tuh harus nyambung ke cloud dulu. Alah, ngetik nulisnya susah. Nah, si i- eh, biasanya Kak Cika pakai MQTT. Jadi di sini tuh ada cloud. Di sini tuh, aduh mak, kok susah banget ya. Buru-buru susah. Ini ya. Di sini kan nyambung ke cloud. Ini pakai WiFi kan nyambungnya. Jadi Brian pakai WiFi gini. Nah, biasanya si cloud ini pakainya MQTT. Nah, ntar ya Kak Cika ceritain dulu. Jadi ini dia harus ada eh, si rangkaian Brian ini masih nyambung ke microcontroller, nyambung ke MQTT. Nah, nanti kalau Brian mau ngontrol pakai handphone, itu di sini. Dia ini smartphone itu nyambung juga ke alamat tulisanku smartphone. Gak enak ini Jamboardnya. Oke, smartphone itu juga nyambungnya ke sini, Bray. Nah, dia nyambung ke sini. Nah, biasanya Kak Cika nyambung smartphone itu pakai Blink atau apapun lah ya, pokoknya nyambung. Nah, si Blink ini itu dia punya eh, service di mana kita bisa setup gitu. Misalnya, Brian mau ngapain nih di sini? Misalnya ada
ada tombol on off gitu di sini. Terus mau dinyalain misalnya atau mau digerakin pakai joystick ya apalah ada gyroscope atau apa gitu. Bisa di sini nanti si Blink itu dia punya kayak dashboardnya buat ngeset. Nah, sebenarnya ada banyak cara sih. Misalnya kalau pakai MQTT, berarti kan si smartphone ini nanti eh tapi kayak gampangan pakai Blink deh. Jadi ini kita pakai pakai cloudnya Blink ini untuk connect. Nah, sekarang Kak Cika tunggu dulu ya, tunggu sabar. Eh, nah, yang Kak Cika nggak tahu tuh rangkaiannya Brian tuh possible nggak disambungin ke microcontroller. Nah, si Blink ini itu sebenarnya seamless banget. Jadi dia sangat gampang gitu. Kita tinggal install ya kalau misalnya nanti saya Kak Cika login ya. Kak Cika punya akun di dashboard ini sama di handphone. Nah, itu tuh tinggal setup aja projectnya mau apa. Terus Brian kok nyalain. Sorry, back to login ya. Login gue apa ya lupa. Alah lupa, lupa password. Ini ada nih. Ini. Nah, gini Brian. Jadi kan misalnya, ini tutup aja ya berat banget sih. Kak Cika punya punya device nih waktu itu Kak Cika bikin cloud buat ngambil foto. Jadi pakai SP32. Nah, itu tuh kita bisa bikin widget dashboardnya mau apa gitu. Mau usernya siapa aja, settingnya ada di sini gitu. Nah, Kak Cika bisa bikin, oke, modify satu ya. Eh, kita tuh nanti dikasih authentication token. Misalnya, ini device-nya apa? Brand saya punya device handphone gitu ya. Tambahin device-nya, terus eh, mau diapain aja gitu, isinya apa aja. Nah, si template-nya itu ada di sini. Ini ya, saya Kak Cika punya device. Terus Kak Cika punya set ya, data streamnya mau apa, inputnya apa gitu. Nanti Brian pasti bilang, misalnya, oke, Brian tuh rangkaiannya mau ada apa aja, misalnya mau ada, kalau joystick itu outputnya apa, kalau misalnya handphone kan setting di, apa sebenarnya, kalau di Blink yang handphone itu, ada tombol, ada macam-macam, Bray. Jadi itu harus dipikirin dulu. Nih, Kak Cika punya Blink tapi harus Di download Blink lagi. bisa nambahin kayak kamera enggak? Blink bisa harus, tar dulu, bisa ke kamera nggak ya? Kamu pinter ya? Tanya kamu pinter. Tapi aku belum tahu kamera itu bisa nggak ya? Ini yang Kak Cika coba tuh cuman sensor, Bray. Jadi tunggu, baca temperatur sama suhu. Mobile dashboardnya ada nggak ya? Nah, ini mobile Kalau dashboardnya nggak ada nih. kamera sih aku pakainya TikTok live aja. Hah? TikTok live, Allah Akbar maksud lo? Tunggu, sabar ya. Jadi mereka ngontrolnya pakai Blink, terus itunya pakai TikTok live, Blink. kameranya TikTok live. Tunggu. Jadi gimana, Bray? Kasih tahu dulu. Agak complicated sih tapi ya Jadi gimana ya. inputnya apa, outputnya apa. Jadi dari sini maksud Brian di sini tuh kamera gitu, kamera inputnya kamera, kamera dari Kameranya TikTok kan ya, kamera ya. di atas, harusnya di atas tombolnya ya. Heeh, iya sih. Ntar lo Kak Cika, berarti kamera streaming kamera dong, Bray. Mbak ya, belum pernah nyoba sih. Cuman gede datanya ya kalau kamera. Terus nanti yang dikontrol apa? Kalau misalnya udah dapat data dari kamera, Brian mau ngapain sih? Alat ini mau diapain? Mau aku tunjukin. Eh, Oke, misalnya kalau Kak Cika kan, misalnya Kak Cika pakai smartphone nih. Terus Kak Cika bisa nyala mati lampu gitu. Atau misalnya, atau bisa baca sensor. Atau bisa apa gitu loh, Bray. Jadi input-outputnya apa dulu. Baru Kak Cika bisa ngedesain. Iya, gimana? Atau Brian ada sketsa atau tunggu ya. Kak Cika coba cari ya. Taruh. Bisa nggak ya? Can you uh, data?
Kamera. Blank. Tadi kata mesin capit nggak sih? Tahu. Ya, tapi kenapa pakai kamera sih? Maksudnya gimana? Oh, pakai kamera terus gesturnya ngapain terus capitnya gerak Oh, sesuai gestur gitu. aku buat online soalnya. Ngerti? Tapi kontrolnya berarti pakai gestur gitu. Pakai Kayak gitu nggak maksudnya? kayaknya gitu sih. Ya misalnya kayak ada kamera terus Brian ngegestur gitu terus nanti si claw mesinnya ngikutin gitu. Iya, Hmm, bisa sih dia tapi pakai HP gitu. ngerti. Tapi harus riset dulu. Tunggu ya. Bray, tunggu. Kayak gini gak sih? Kak Cika tuh pernah ada kayak gini. Tunggu ya. Minggu aku ini eh nyalain kamera itu. Mana. Sok. Mana? Ntar Kak Cika tuh tadi ada kayak gini. Bener nggak? Oke. Mana. Itu. Jadi kiri kanan ini kan. Terus yang ambil bawah. Itu pinggirnya. Lagi. Jadi dia jalan. Ntar dikontrol, jalannya dikontrol gitu. Ntar dia ngambil. Kontrolnya pakai ngedrag layar. Lucu ya. Bisa nge-drag, bisa ditekan tombolnya gitu. Hmm. Tunggu ya. Tunggu. Berarti mungkin kita harus pakai cara lain. Berarti tunggu sabar. Tanya, bentar. Oh, Aku sudah tanya teman. Aku punya teman. Dia pernah bikin mesinnya online kan. Katanya aku perlu Arduino Ethernet Shield W5100. Itu Hah? perlu itu sama eh, relay 8 channel per Arduino. Oke, Tapi aku nggak tahu relay. gunanya apa. Relaynya kayaknya buat itu deh, Bray. Buat nyesuaiin tegangan ke si alatnya. Cuma spek alatnya juga masih jelas sih. Tunggu ya. Kalau mesin, hmm, di drag gitu ya. Kayaknya si mesin jepitnya harus connect ke relaynya buat Mm-mm. ngontrol si ikunya. Controlling device. Dev. Tunggu, Bray. Katanya Kontrol. suruh eh, ke website dulu sih kalau bisa. Berarti kita harus lewat ini nggak ya? Tar, yang Kak Cika pikirin tuh kita tuh harus Ini katanya harus cukup di dia tuh dulu ada code dari internet tuh yang buat nyalain matiin lampu. Dia pakai itu tapi dimodifikasi tombolnya jadi 4 buat mesin jepit. Itu doang katanya. oke. Berarti kita modify si control buttonnya. Tunggu. Nah, Oke. Tunggu, sabar. Tapi kayaknya aku harus beli Arduino 8 relay dulu kan. tunggu sabar, Sama tunggu sabar. itu. Maksudnya biar biar jalan aja Dia gitu. punya rangkaiannya nggak sih, Bre? Biar Kak Cika kebayang kayak apa rangkaiannya gitu nggak? Nggak ya? Kabelnya. Cuma nyambungin aja. Tapi dia berarti harus nyambung ke network, berarti nyambung ke network itu nyambung ke cloud. Berarti kontrol kamera. Itu kameranya tadi pakai ngegerakinnya pakai button atau di drag atau di tap sih, Bre? Tadi aku pakai joystick. Oh, enggak, yang tadi dicontoh yang di kamera itu kita maunya pakai joystick atau pakai layar kamera? Button aja.
button ada 4 arah, terus ntar ada tombol lagi buat turunin biar kayak nggak susah gitu. Tapi buttonnya di handphone kan? Iya, Oh, oh, oke. Oh, joysticknya tuh kayak oke. 4 arah gitu aja. Mau foto rangkaiannya gimana? Ya, ntar dulu. Sebenarnya kalau cuman gitu bisa sih, Bray. Bisa, bisa, bisa. Cuman claw-nya udah berarti sama aja. Tunggu, tunggu, tunggu. Kak Cika tuh ada ini kayak gini berarti kan? Tunggu, tunggu. Tangkap, bukan tangkap, blink, um, mobile app, down, left, right. Gue ya, bentar ya. Berarti bisa, Pak. Bisa sih. Ya udah pakai berarti benar pakai blink aja. Tunggu, tunggu. Kak Cika cek dulu ya. Ada gambarnya nggak? Kayak Cika bisa ngekode Kayak gini nggak sih, Bray? Excel. Bisa, bisa. Bisa, cuman harus tahu rangkaiannya. Maksudnya input outputnya apa? Kayak gini nggak sih, Bray? Oh, ini kecilin dulu lah. Pusing. Kalau cuman bikin button gini ya, bentar loh, dibuka dulu. Open image. Ini tab ya. Nih. Kayak gini aja kan misalnya buttonnya terus atas bawah Kurang gitu. satu Nah, itu tombolnya. tuh pakai blink bisa, Bray. Oh, Nah, itu nggak susah. Problemnya adalah hmm, itu kok misalnya pergerakannya dipakai, gitu kan ya. misalnya Satu tombol orang buat mau diambil main ya. gitu, Nah, misalnya kalau orang orang mau mau main gitu bisa nggak? hmm, dia harus pakai Blink kita sih, harus pakai login, login Blink kita. Kecuali misalnya Brian mau bikinnya di web, jadi buttonnya ada di web gitu. Itu pengen dulu. Jadi nggak lewat Blink, jadi nggak lewat aplikasi, tapi misalnya base. Langsung lewat web pengennya gitu, Tapi tapi harus itu lewat biasanya aku ya JavaScript ya, Kak. tahu. Oke, kalau lewat web berarti tunggu dulu. Taruh dulu ya, berarti kalau gitu how to connect button. Oh, ah, gini, gini, gini. Ntar gini aja. Create a web based app to control Arduino gitu aja. Coba ya, nanti kita breakdown ya. Bentar dulu. Bentar dulu, bentar dulu. Oke, oke, oke. Harusnya pakai Python juga bisa ya. Nah ini, kayaknya ini aja. Cuman berarti kita harus connect ke Wi-Fi. Kita harus cari cara yang paling gampang sih. Berarti connect ke web app. Susah juga harus ada server berarti. Astaga, ini pakai Bluetooth. Gimana bakal connect? Oh, mungkin temannya Brian bilang karena mau connect ke server kali ya. Coba ya, kita lihat kayak gini. Emang harus connect ke server dulu nggak sih? Kalau Ini ya, pakai ini berarti ya. Mm-mm. Ini ya, Brian. Nggak tahu lah. Ethernet. Benar-benar. Nah, ini contoh ya. Ini contoh. Nah, kalau kayak gini kan Cika ada kebayang nih. Jadi kayak misalnya wiringnya. Kan berarti ini bakal si Arduino bakal nyambung ke internet kan. Dia mau ngontrol misalnya LED gitu ya. Nah, ini kan sebenarnya codingnya tuh cuman gini, Bray. Ya kita harus tahu aja, misalnya IP-nya kemana, gateway-nya kemana. Tapi harus ada servernya gitu loh. Nah, server itu, Bayar. jadi kita set up server, bayar gitu kan ya. Atau lokal aja. Nah, kalau lokal orang lain nggak bisa pakai. Yang bisa pakai cuman Brian aja. Kalau mau semua orang bisa pakai, berarti kita harus set up server. Bisa set up server sendiri, bisa pakai server orang, misalnya minjem servernya
cloud orang gitu, cloud misalnya punyanya Blink atau punyanya MQTT gitu. Nah itu tuh beda lagi. Tapi kira-kira gini lah ya. Nah ini kan pakai HTML nih sebenarnya, Bre. Heeh. Nih kayak gini ya. Dia kan sebenarnya, nah kayak gini. Tuh, websitenya tuh gini. Tapi kan kita bisa bikin button aja, Bre. Jadi kayak ya udah gambar aja misalnya. Cuman yang susah tuh sebenarnya kalau cuman gini ya gampang sih gitu ya. Misalnya oke lah, nggak gampang tapi kebayang saya brand punya button 4 nih misalnya. Eh, apa kanan, kiri, atas, bawah gitu ya. Terus misalnya satu lagi buat ngambil ya. Misalnya apa? Mencet ya Heeh. di sini. Ini bisa buat Iya. claw gitu ya, buat gap gitu ya. Yang jadi susah itu apa, Bray? Kameranya, si kamera kan kalau nggak ada kamera kita nggak bisa ini kan, nggak bisa ngontrol, nggak tahu. Nah itu yang susah. Mm-mm. Berarti kita harus streaming si data kamera ini tuh jadi berarti misalnya ada mesin mesin claw mesinnya nih misalnya. Berarti kan dia harus punya kamera kan di sini ya, yang yang melihat posisi gambar mainannya di sini kan, Bray? Iya nggak sih? Terus Iya. dia streaming ke sini, terus dia lihat, terus dia kontrol gitu. Nah, berarti semua ini tuh ketemunya di cloud kan? Jadi mesinnya Brian harus submit gambarnya ke cloud. Si cloud nanti kirim ke web page. Nanti si ini kontrol. Saya oke, gue kontrol ke atas nih, ke bawah, ke sini, ke sini. Atau mau pencet gitu ya, mau ambil gitu. Stuck gitu ya. Nah, ini kan semua juga si ini berarti harus dikirim ke sini lagi kan. Nah, nanti dari sini dia ngontrol. Oke, gue geser nih gitu. Jadi harus ada per apa ya? Ada satu satu server atau cloud atau apapun yang menerima perintah dari dua arah ini gitu. Ini dari sebuah orang gitu kan. Tapi kan ini lokal ya, Bray. Ini tuh pakai server lokal. Nah, kita bisa pakai hmm, apa ya beli server public gitu bisa kita install atau kita pinjem servis orang juga bisa gitu. Nah, begitu. Nah, Dipakai nah, Blink bisa nggak? pakai Blink, nah pakai Blink bisa, pinter juga. Cuman Blink kan pertanyaannya dia bisa kamera nggak gitu? Setahu Kak Cika belum tentu. Coba ya, yang Eh, pakai servernya bisa nggak? pakai. Apa servernya Blink? Nah, servernya Blink itu diaksesnya pakai app, Bray. Gak bisa gitu. Jadi Jadi harus ke kita Blinknya dulu. karena si Blink kan nggak mau dong orang masuk ke servernya dia gitu aja. Maksudnya, apaan gue kasih IP terus lu masuk-masuk pakai IP. Pasti dia maunya kan lewat app. App kan harus login. Jadi dia tahu, oh lu login nih. Lu pakai resource gue. Kalau udah sekian lu bayar lo gitu. Atau ya paling nggak dia nggak sembarang orang bisa masuk kan. Karena ada login gitu loh, Bray. Nah ini Kak Cika coba ya. Can we stream eh, kamera data to Blink. Oke, hapus dulu. Tuh kan, nggak ada streaming server dia. Soalnya berat, kamera tuh. Datanya lumayan. Nah, ini paling can we send kamera data ini? Coba. Data stream nggak bisa. Oh, so you can either stream directly from the camera, use third-party service, or host. Oh Oh, iya, pakai. aku ada temen lagi satu, dia juga jago coding. Katanya suruh pakai Raspberry Pi. Nah, Raspberry Pi itu sebenarnya kayak. Jadi gini, Bray. Komputer sama Arduino. Arduino tuh microcontroller kan, OS-nya nggak ada OS-nya lah ya. Komputer ada operating system kan. Nah, in between mereka berdua tuh Raspberry Pi. Jadi Raspberry Pi itu kayak Arduino tapi punya OS gitu. Jadi Arduino dikasih, jadi PC lucu, PC kecil tuh
PC kecil tuh Raspberry Pi. Nah, si Raspberry Pi itu yang menyenangkan adalah dia punya port gitu loh. Kalau misalnya Brian pakai Arduino, dia kan microcontroller ya. Terus misalnya Brian mau connect ke, misalnya Brian mau nih punya Arduino nih. Brian mau connect misalnya ke network misalnya, mau pakai RJ45 gitu ya. Atau misalnya mau connect ke WiFi misalnya pakai WiFi gitu ya. Itu tuh si Arduino tuh harus nyambung lagi pakai pakai apa lagi, nyambung lagi pakai apa lagi gitu kan ya. Nah, kalau brand pakai Raspberry Pi itu tuh udah kayak PC, Bray. Jadi dia udah punya port-portnya, enak tau dan ada OS-nya. Jadi itu kayak gampang aja tinggal semua diinstal aja. OS sudah ada. Terus tinggal install misalnya Brian mau install aplikasi Blink atau apa. Bisa gitu kan. Kalau di sini microcontroller nggak bisa. Dia memorinya juga kecil gitu. Tapi Raspberry Pi lebih mahal sih. Tadi kalau lupa berapa harganya. Nah, itu tuh colokannya Eh, udah ada, OS-nya Oh, udah ada. Emang Raspberry Pi itu harus beli. harus beli. Dia tuh kayak device, kayak kayak kotak Raspberry kecil gitu loh, Pi. Bray. Jadi kayak kayak PC kecil lah gitu. Kayak gini bentuknya. Hah? Nih, Kecil banget. Enggak kecil banget ya, segede kotak. Yang Pico oh, modulnya. Nggak modul sayang, itu teh gede tahu. Iya, maksudnya kayak Raspberry Pi-nya itu mirip yang itu nggak sih? Yang mirip yang kayak Arduino punya toh. Hmm, Yang tunggu. kayak Ethernet tadi tuh loh. Hmm, ya, ya, tapi enggak sih lebih lebih gede, lebih solid lah. Eh, kalah ini kok. Nah, deh. Harganya 1 juta. 1 sampai 2 juta lah, tergantung ininya, Bray. Ah, Tergantung ini pun versinya harganya nih kayak gini, tiga ya kayak juta. ginilah. Nih, lihat, tapi lihat deh, portnya udah ada tuh, udah ada port network, udah ada power, udah ada micro SD-nya kali ya. Nih kayak gini nih. Ini yang versi 5 nih, Bray. Nggak tahu berapa. Dan memorinya ini kan yang 4, ini yang 5. Jadi colokannya tuh udah ada ya tuh. Ada USB lah, ada apa. Jadi lebih gampang gitu. Tapi Pakai bentuknya Arduino dia. aja deh. Nanya saya nggak Nah, punya. nah, kalau pakai Harganya Arduino, 1 juta. problemnya gini kalau pakai Arduino, Bray. Eh, mana ya kalau di sini ya. Nah, kalau pakai Arduino, berarti kan Brian harus pasang port-portnya kan, which is nyambung-nyambungin kabel lagi. Nah, itu tuh biasanya lebih painful karena si Arduino kan tegangannya lah, portnya tuh terbatas ya. Kalau si Raspberry Pi kan udah jadi satu board kan, dia udah bagus, maksudnya udah stabil gitu. Nah, Arduino itu berarti kita nambahin misalnya nih, oke, nambahin modul WiFi nih. Oke, terus kata teman-teman misalnya ya, terus kata teman Brian tadi harus nambahin misalnya network network apa lagi? Network Relay. Relay. relay, kan? Nah, itu juga ya gitu deh gitu. Nah, kalau Kak Cika tuh biasanya kalau udah mulai harus pakai WiFi ini itu gitu, biasanya ya udah pakai Arduino Mega atau malah pakai aduh yang kecil tuh apa ya? Ada eh aduh lupa ada microcontroller yang udah ada wifi-nya tuh lupa atau pakai SP32 sih. Cuman ya gitu, SP32 tuh enak sih udah ada wifi-nya. SP32 itu berapa ya? 100 ribuan deh SP32 tuh. Dia udah ada kamera juga nih si SP32. Jadi sebenarnya bisa dipakai juga sih si SP32 tuh kameranya bisa kita taruh di atas device-nya. Terus dia kita kontrol pakai handphone. Itu juga bisa sih. Gitu. Boleh sih. Nah, sebenarnya kalau Kak Cika bilang sih, kita harus tes dulu, Bray. Sebelum kita ngejalanin itu, kita mesti coba pakai ini dulu gitu. Maksudnya, kita tuh bisa nggak nih nyala mati lampu aja gitu. Kalau pakai web page. Kalau pakai link udah pasti bisa. Itu gampang banget. Pokoknya begitu kita dapat API-nya dia gitu kan, dia ngasih tahu, oke lo connect ke WiFi, lo connect ke cloud gue ya gitu kan ya. Kalian berdua gitu. Maksudnya
si claw machine-nya nyambung ke Blink, terus si handphonenya nyambung ke Blink. Udah. Terus mereka punya API sama, ya udah itu nyambung, mereka udah bisa ngomong, pasti mau ngapain aja bisa gitu. Cuman kan the problem kalau kita mengontrol claw machine tapi kagak ada visualnya juga kagak bisa kan. Nah yang susah tuh visualnya justru gitu. Coba ya, ntar Kak ada ide tuh. Kalau Brian nggak mau pakai Raspberry Pi, kita mungkin bisa begini caranya. Tapi ini project oke sih, panjang sih pasti. Tunggu ya, bentar ya. .tt kita clear dulu. Oke ya. Kak Cika berarti mau cari misalnya controlling. Kan remote control car robot web server. Surveillance robot streaming. Nah, itu bisa streaming, Bray. CSP32 tuh. Dan dia bisa identifikasi muka juga. Nah, tunggu ya, Kak Cika mikir dulu. Kak Cika pikir dulu. Bisa gini sih, Bray, sebenarnya. Tapi dia bukan pakai Arduino ya. Kenapa karena kan gini ya. eh, kita kan perlu kamera nih. Terserah Brian, kita nanti apa namanya front end-nya mau pakai apa. Cuman kan the problem is kita harus implement kamera di claw machine-nya kan. Ini mana sih? Anotet dulu. Misalnya si Brian kan punya claw machine nih. Si claw machine ini kan harus kita pasang kamera kan di sini. Nah, kameranya kan harus bisa connect kan ke server or anything kan. Nah, kamera ini tuh bisa pakai ESP32 gitu loh maksud ke Cika. Nah, si ESP32 ini itu udah ada kameranya dan dia udah jadi. Nah, dia itu bisa streaming. Nah, pisah-pisah dulu ya, Bray. Ini kita ngomongin kamera dulu. Katakan misalnya, oke, ini udah nyambung ke internet. Nah, ini adalah satu device. Oh, misalnya ini smartphone lah ya. Ini smartphone atau device lah ya. Nah, si device ini kan harus mengontrol atau apapun. Misalnya, yaudah Kak, lewat website aja. Oke, lewat website dia bisa bisa ngontrol sesuatu kan, gini kan. Ya, pokoknya gini ya. Dia punya tombol gitu. Nah, tapi kan di sini juga dia punya visual kan. Nah, visual ini tuh bisa dikirim sama si SP32 ini. Jadi, ini baru ngomongin kamera nih. Kak Cika baru ngomongin. Berarti kita tuh harus punya SP32 ini ditempelin ke alatnya Brian gitu ya. Dia bisa bisa ngirimin streaming, gue ngirimin gambar ya visual ke sini gitu. Nah, katakan misalnya nih udah deh biar gampang ini nggak usah device lah ya, ini kita anggap web based aja ya. Jadi ke web. Jadi streaming gambar. Cobain dulu. Dia bisa nggak streaming? Udah bisa. Udah oke, udah bisa ya. Nah, sekarang problem selanjutnya adalah kontrol kan. Nah, berarti kan di sini kan badan punya claw machine-nya nih, claw machine-nya gitu kan harus nge-claw, terus dia bisa gerak kanan kiri, terus kemana lah gitu ya, dia bisa gerak ke sini, ke situ gitu ya. Nah, ini kan berarti beda lagi nih. Nah, ini kan dikontrol sama si ini kan, si tombol-tombol ini ya. Nah, berarti kalau gitu, si claw machine-nya ini kan nyambung ke SP32 juga gitu. Jadi si SP32 itu sambil streaming ke device, ke toko web, dia juga nerima data dari web ini untuk ngontrol gitu. Nah, kalau gini kayaknya lebih make sense, Bray. Soalnya kalau kita pakai Arduino, kameranya mau pakai apa? Ya kan? Iya nggak? Iya nggak? Iya nggak? Iya nggak? Iya Terus nggak? ada webcam 2. Lah ya itu. Dan si webcam tuh itu loh murah loh, Bray. Cuman
Ya itu implementasinya kalau Kak Cika portnya cukup lah ya, tapi ya buat si ini, buat si claw machine-nya. Bisa punya webcam nih, dan tadi kan aku pakai webcam. Oke, webcam ya. Nah, webcam gimana nyambunginnya? Webcam tuh pakai USB. Terus nge-streamingnya lewat mana? Oh iya. Oh, ini coba ya. Ini ya. Nah, kameranya masih 2. Tunggu sabar. SP32. Cika tuh intinya pengen cari kasus aja di mana dia tuh pakai ini apa sih? Nih kita coba. Pengen nunjukin ke Brian aja sih kayak gitu kira-kira. Sabar. Monster.com makes Terus penting kali. Play dulu, sabar. Right. You know what? I'm not going to say again because they never were, and they're complicated. Ada dia pakai kamera SP32-nya kecil Brian. Jadi di setir tuh. Dia tidak pakai kamera gini, kamera kira-kira. Hey, guys. Tuh, jadi kan Brian lihat gak dia streaming kameranya. Nah, berarti kan ada kontrol tuh yang ngegerakin kameranya ngetiltnya. Nah, kayak gitu, Brian. Kayak gini kan gitu nggak kira-kira? Is this what you want? At least ya. At least gini kan? Tapi yang Ntar gerak gue bukan kameranya. Ya, at least gitu. Tapi yang gerak kan bukan kameranya, Kak. Ya, bukan, tapi claw. Tapi kita lihat ya, komponennya berarti dia pakai apa aja gitu kan. Nah, ini kan pakai SP32 nih. Kecil tahu seupil. Nah, terus dia kan controllingnya pakai servo. Sementara yang kita kan nggak pakai servo kan, kita pakai claw machine kan, which is harus dilihat juga apa output inputnya berapa gitu. Tuh, dia pakai ini. Ntar dulu, kita lihat dulu. Ini kalau dicoba, nah, terus dia pakai apa lagi? Nah, itu robotnya. Oke, ini mah udahlah, kebayang lah. Oke, I know. Ya, bisa. Chassisnya set. Terus apa lagi? Ya, Bapak set ya. Oke. Terus dia set up ininya kan, biar bisa tilting, bla bla. Ih, bagus. Setupnya dia. Jago juga dia. Oke, ini pasang karnya. Pasang kameranya. Oke, ini biar bisa tilting. Tuh kan cuman gini, Bray. Jadi, ya. Berarti kan kalau gitu si claw machine-nya nyambung aja ke si SP32-nya kan. Oke. Nah, ini kan yang dia pakai TCP library web server, lihat tuh. SP32 board. Nah, coding-codingnya kayak gini berarti. Oke, kebayang. Nah, kan kalau Kak Cika kayak gini jadi tahu. Oh, oke, berarti dia pakai ini gitu ya. GPIO-nya ini up. Tuh lihat deh, Bray. Ada definisinya di sini tuh. Up, down, left-nya. Nih, kan controllingnya ada di sini. Tapi itu kan di situnya. Ini kan di sisi si SP32-nya ya. Kita belum tahu di sisi aplikasi front end-nya misalnya di website-nya atau apa. Ini lengkap nih, ntar Kak Cika kirimnya linknya. SP32 install async TCP SPA. Oke. Setting-settingnya menggila ini. Pakai WebSocket. Oke, servo diinstal. Ya, skip dulu lah ya. Ini settingnya banyak nih, Bray. Oke, wih, codingnya segini banyak. Nah, ini tuh jadinya lewat web berarti. Nah, setting-settingnya tuh dibuat di sini kan. Dia akan bilang kecepatannya berapa. Nah, ini kan berarti di kita juga sama. Oke, misalnya kita up, berarti si mesin itu di port itu dikasih data apa? Ya kan? Kalau ini kan pakai itu. Brand tadi lihat gak?
apa namanya, si yang warna kuning-kuning itu kan. Nah itu tuh bisa di set maju mundur berapa kecepatannya gitu. Kalau kita mungkin ya berarti sesuaiin sama claw machine-nya, input outputnya. Udah ya, sekarang kita coba. Nah, wah ini mah harus pakai baterai segala macam, oh pakai wifi, password. Nah jadi gini. Tuh kan dia bisa kontrol roda kan. Nah itu tuh dia nih ya, guys stop dulu. Controlling rodanya tuh dia pakai ini, pakai istilah namanya apa ya, Kak lupa. Pokoknya si board ini nih, yang kotak ini. Nah, kita tuh ngomong ke dia, lu gerakin yang ini ya. Ini tuh si apa kabel ini tuh dia ngasih tegangan. Kalau misalnya kita kasih muter ke depan dia maju, kalau ke belakang dia mundur. Nah, untuk setiap roda ini tuh dikontrolnya sama ini nih. Nah, kita juga nanti harus punya gitu. Nggak tahu kalau untuk claw machine kayak gimana gitu. Jadi nanti pada saat dia mencet, dia akan ngirim ke sini gitu. Nah, berdasarkan gambar yang ada dari sini kan, dari si kamera ini gitu. Nah, si kamera si ini, kontrol ini nyambungnya kan tetap ke si ini kan, ke si kamera, maksudnya ke si board yang sama kan. Jadi boardnya itu cuma ada satu, si SP32 itu, tapi dia sambil streaming kamera sambil ngontrol juga gitu loh, berarti ngerti nggak idenya? Nah, yang Kak Cika nggak tahu tuh ini tuh bikinnya gimana ya? Yang di handphone itu dia pakai website berarti. Taruh, sabar. Tapi ini Allah, tapi ini project bagus sih, Bray. Cuman a lot of work to do ya. Nah, tuh dia gitu doang. Kok dia cuma dipencet sih? Kok bisa sih tiltingnya? Ini dia pakai apa ya? Tuh, Bray lihat deh. Ini ke tadi dia connect ke dia connect ke IP address ini nih. Tapi kok bisa bagus ya? Karena let Kak Cika nonton dulu tar ya. Pengen tahu aja udah. Tuh dia bisa tilt, bisa gitu. Oh, dia bisa pakai panah, bisa juga pakai gitu. Oh, dia ngatur kameranya, ini tiltingnya. Nah, itu maju mundurnya. Ih, bagus banget. Nah, ini maju mundur. Ih, ini bagus tau buat kontrol robot buat ini, robot buat gegana. Bentar ya, Kak Cika nonton dulu ya, bentar ya. Dia tuh pas bikin mobile app-nya gimana sih? Oh, dia langsung masuk aja. Kok dia bisa punya sih? Dia bikin, tunggu, sabar. Malah nge-like lagi. Oke, Coba ke channelnya kan. tunggu, Bray. Ini semua ada nih, elevating car, wifi car, bluetooth car, obstacle avoiding, dan ini bagus banget. Cuma yang Kak Cika nggak tahu dia bikinnya gimana ya, si app itu ya. Sebenarnya ada loh app yang di handphone aja udah jadi tuh ada. Jadi kayak controller gitu, cuman yang kita tuh akan beda. Tunggu ya. Double sided jumper wire component list. Lalu di application-nya pakai apa, Bang? Bentar, aku ke toilet dulu ya, Kak ya. Oke, boleh. Kak Cika kirim ini ya, titip ya. Kirim ke Brian ya. Hmm.
Oke. Bentar, Bray. Kak Cika lagi lihat aplikasinya dulu, bentar, penasaran. Dia pakai aplikasi yang, soalnya setahu Kak Cika waktu itu bikin robot tuh udah ada app-nya dia. Misalnya hmm, di itu ada atau di apa coba ya? Ih, baik. Ya. Tapi udah kebayang sih. Hello, everybody. Nah, So today we're going to program our own app and then an Arduino is to just. We see as well in the serial interface that button 1 is switched on, button 2 is pretty pakai big apa, Bang? package. Open it up. It's a zip file. Oh, bisa pakai So what you Arduino can juga. see is that I send basically two IA. Oh, dia bikin pakai So Thunkable. Kak after Cika loading pernah the bisa. code, Oh, this is what you should. oke, itu bisa. Tapi ada yang lain nggak? Coba. Oh, ini sama. Oh, ini sama, Bray. Oke, mobile app kita bisa bikin pakai Thunkable ya. Kak Cika familiar sih pakai Thunkable. Tapi kalau kita mau pakai website atau pakai ini nih, isi IoT juga bisa nih, Bray. Banyak sih aplikasinya. Tapi mesti Kak Cika cari dulu ya. Pengen bikin sih, tapi pengennya di Android bisa nggak ya? Nggak bisa nggak gini? Atau pakai Blink aja deh. Tapi kan streaming kameranya dia pakai apa? Bingung sekali. Ada yang Ribet satunya aja. nggak bisa pakai. Katanya satunya nggak bisa pakai Arduino, satunya bilang pakai Arduino. Ini sebenarnya kata Kak Cika paling gampang nih. Kalau kata Kak Cika ya, terserah Brian sih. Soalnya kalau pakai Arduino, kita kameranya bisa loh, Bray. Itu setupnya susah lagi. Ini tuh jangan-jangan codingnya app-nya ada di dalam situ nggak? Bray, you know what? Aplikasinya di sini. Liatin, udah ada di situ. Nih, dia udah bikin ini tuh based on pakai HTML web based. Jadi kan ini kan nanti kita set ya. Kita mau di servernya tuh IP address-nya mana gitu. Nah, pas si handphonenya connect, itu tuh sebenarnya kok connect ke sini, ke Arduino-nya. Ini kita bikin sendiri nih, buttonnya bikin. Terus ininya ada di sini semua. Bentar ya, nonton dulu bentar ya, Bray. Tuh, Kak Cika baru sadar nih ada slider. Ini tuh bikin di dalam sini. Codingnya ada di sini semua udah. Ya kalau jelek ya udah lah ya. Tapi udah di coding di Arduino-nya. Nah, tapi Arduino-nya pakai SP32 gitu. Jadi kalau Kak Cika sih propose ke Brian, kalau mau coba pakai ini. Cuman, nah kan coba ya, Brian perhatiin deh. Kan kalau dia kan yang harus dikontrol tuh kan roda sama kamera kan. Tilting. Kalau kamera berarti dia ngatur si micro servonya kan. Kalau roda dia ngontrol si yang tadi yang merah itu ya, controller
motor buat roda. Nah, yang Kak Cika blank sama sekali itu adalah rangkaiannya Brian yang untuk claw machine. Dia tuh bentuknya apa gitu loh maksudnya. Terus tegangannya berapa? Soalnya kan kalau perabotan yang ada di Arduino tuh misalnya Brian misalnya pakai nih ya kayak yang kalau di sini kan semuanya tegangannya 5 volt, Bray. Makanya tadi nggak tahu tuh temen Brian pakai itu tuh gimana. Ini semuanya tuh 5 volt karena nyambungnya kan ke microcontroller kan. Jadi mereka tuh udah disesuaikan tegangan sama arusnya tuh untuk bisa jalan ke microcontroller. Nah, Kak Cika tuh nggak tahu claw machine-nya Brian tuh udah jadi. Terus dia punya berapa port. Terus yang masuk ke port tuh gimana? Apakah dia digital, apakah dia analog? Kalau dia tegangan harus berapa besarnya? Gitu loh yang Kak Cika nggak tahu itu blank. Kalau yang makanya dia kan pakainya kan komponen-komponen yang teman-temannya microcontroller kan kayak SG90 gitu misalnya. Terus ini tuh kalau nggak salah LN295 nih kalau nggak salah yang merah ini nih. Terus dia pakai komponen tuh yang emang Arduino friendly gitu. Nah, yang mesti dioprek lagi adalah rangkaiannya Brian tuh dia pakai apa? Karena kalau curiga Kak Cika tuh dia pasti kayaknya pakai tegangan yang lebih besar daripada Arduino. Nah, itu tuh harus dikonvert lagi pakai relay berarti. Karena Arduino kan harusnya kecil. Di relay dulu. Iya. Nah, ngurusin relay itu juga nggak gampang, Bray. Soalnya si Arduino tuh kan kecil ya. Maksudnya dia arusnya kecil, terus storage-nya kecil, portnya terbatas gitu. Powernya juga nggak gede gitu. Jadi kalau dia suruh ngontrol device yang lebih berat, itu biasanya orang udah nggak pakai Arduino, cuman paling pakai Arduino-nya mungkin buat dari jarak jauhnya aja. Tapi kalau aktuator benerannya harus ngedevelop lagi gitu, karena beda itu. Jadi kayak gimana ya? Kayak orang gitu suruh ngangkut crane gitu, ngangkut apa gitu ya, ngangkut truk gitu kan nggak kuat gitu. Harus pakai leverage lain. Misalnya ya udah kalau gitu ada mobil atau apa rel kereta atau apa gitu nggak bisa gitu, Bray. Itulah yang bisa dipikirin. Cuman Kak Cika udah kebayang sih idenya. Jadi kalau saya Brian nggak mau pakai Raspberry Pi, this is the closest one we can get ya. Ini si SP32 ini menurut Kak Cika. Berarti bisa dikontrol sama orang lain juga kan? Itu dia sih. Nah, oke. Kalau pertama kan kita nyoba gini dulu ya, Bray. Misal kok bisa baru Bisa tapi baru dipindahin. pakai Ini server gitu. gitu. Oke. Kalau ini masih lokal, nah kan lokal udah jalan nih. Dia harus di satu segmen network yang sama, di WiFi yang sama gitu ya. Oke, ini udah jalan. Berarti kalau ini udah jalan, pindahin ke Blink aja. Tapi gimana ya? Tapi Blink tidak akan mau mengestrip ininya, itu mesti dipikirin sih, Bray. Nah ini nih, streaming si kamera ini kita lewat mana gitu. Ya harus servernya, nanti kan Cika pikirin deh, pakai JavaScript bisa nggak ya streaming? Bisa sih, kebayang, tunggu ya. Pakai JavaScript bisa, Bray, streaming ini iklan. Allahu Akbar, banyak banget. Tuh kan ini kan sih dia bisa cepat karena lokal kan, satu WiFi ini. Bentar ya, coba ya. Kak Cika coba cari ya. Bentar. 2 menit, Bray. Kak Cika coba cari how to streaming SP32 video FM. Tuh. Ini asik banget sih, tapi kasih jadi banyak ide. Saya harus sabar, Bray. Bisa nih.
ya pakai streaming web server yang tadi asing itu loh. Tapi ya servernya berarti harus public. Ini bisa cara akses videonya dengan SP32 Cam. SP32 Bray harus beli. Matic. This is ya itu sih. Kalau Arduino nggak bisa lah, udah. Si milik Kitty lah udah. Ntar ya. Nah ini. Tuh kan, kamera WebSocket video stream to remote server. Asal ada servernya bisa. Web server. Yang tadi juga web server sih. Iya udah bisa tinggal cari. Tinggal cari aja setup server. Oh udah jadi. Coba lihat satu. Oke, habis ini Kak harus off ya, Bray. Small component requires bukan WiFi. Ini tuh seamless banget aja, cuman gini doang. Pin configuration-nya oke, setup, codingnya berarti ada di situ semua ya. Connect ke WiFi juga ada di situ juga tuh kan kayak gini. Jadi kalau Kak Cika tuh ya streaming ini tuh biasanya bisa ditaruh di pagar, Bray. Jadi misalnya kita cari mengenali gitu ya. Kalau ada muka yang di wajah yang dikenal, itu bisa masukin listnya ke SP32. Ntar pintunya buka gitu. Kalau saya dia masuk blacklist, nggak bisa buka pintu. Nah, si SP32 tuh kan nih ya ada kita bisa akses IP address-nya, kita bisa setting kameranya gitu. Nah, tapi ini bukan yang Kak Cika maksud, cuman maksudnya as long as kita punya IP address-nya untuk connect, kameranya akan streaming ke sana gitu. Jadi berarti nanti Kak Cika mesti pikir kalau saya connect ke iya. Dan itu codingnya bisa pakai JavaScript, bisa juga di Arduino-nya. Udah. Gitu, Bray. Oke. Jadi kabarin Kak Cika kalau misalnya Brian mau belanja apa atau yang kurang jelas apa. Cuman kalau menurut Kak Cika tadi setupnya kayak gitu. Ya. Oke. Happy birthday, boy. Abis ini mau ngajar Sera. Nanti bilang Kak Koko Brian ulang. Sera, Iya. Sera tuh sampai digeser loh. Jadi geser semua. Iya. Nanti dia, hah, kok kelas gue kegeser. Ternyata ada yang ulang tahun. Koko Brian birthday today. Sera. aku baru dari Korea sama dia. Siapa? Sera? Iya, Ya, sama si itu ya, sama Tiffany ya? sama Kevin juga, adiknya Sera. Oh, iya, Kevin. Oke, nanti gangguin. Oke, Bray, kabarin ya. Happy Nongol birthday. bentar boleh ya? Boleh. Mau dikasih zoom-nya. Boleh, nongol bentar aja. Oke, ntar ya, akan cek kirim ya. Oke? Oke, oke. Oke, sip. Bentar.